Membuat absensi secara manual itu memang sedikit menyulitkan karena kita harus tulis satu persatu dan kita harus hitung satu persatu. Pada video kali ini saya akan membahas cara membuat absensi otomatis, tapi memang contohnya itu adalah untuk absensi di dosen. Dan contoh konkretnya adalah seperti ini, di mana ketika kita langsung berubah salah satu absennya, langsung berubah juga nilainya, langsung otomatis terhitung. Dan selamat menyaksikan. Selanjutnya, teman-teman, kita akan memberikan penamaan untuk nama prodi, kelas, tahun ajaran, mata kuliah, kode mata kuliah, dan juga nama untuk dosen pengampu. Kenapa 6 itu dimunculkan? Karena 6 itu lah yang memang biasanya dibutuhkan untuk daftar isi untuk identitas. Sesudah itu kita akan memberikan penamaan untuk nama absensi mahasiswa di atas ya. Ini sebagai tanda bahwa ini adalah aplikasinya absensi mahasiswa. Dan sesudah itu kita tinggal membuat heading atau judul untuk kolom absensinya ya. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa menyesuaikan, tapi harus digarisbawahi ya teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Ini adalah absensi untuk mahasiswa. Karena kalau misalkan absensi untuk siswa itu berbeda lagi. Nanti saya akan coba buat videonya. Jadi untuk sekarang mah disesuaikan untuk absensi mahasiswa terlebih dahulu. Dan saya izin men-skip Bapak Ibu dan teman-teman semuanya karena ini kalau dijelaskan satu persatu akan makan waktu yang sangat lama. Jadi saya akan izin skip ya Bapak Ibu dan percepat. Kemudian kita akan sesuaikan lebarnya dulu, berarti untuk nomor, untuk menyesuaikannya kita ke sini aja. Ini juga kita sesuaikan lebarnya. Ini juga sama, di drag aja Bapak Ibu sini ya. Kemudian untuk yang ini, yang 1 sampai 6 ini, supaya tidak satu persatu, kita bloknya itu yang ini, yang D ini. D ini sampai D6. Kemudian kita kecil aja supaya langsung semua kecil. Ini itu semua ya Bapak Ibu. Sudah sesuai. Pun juga sama yang HD efektif sampai alpha ini kita blok yang atasnya aja. Supaya kenapa? Supaya langsung otomatis semuanya disesuaikan. Oke, selanjutnya adalah kita akan pemberian warna. Kenapa harus diberikan warna untuk kolom headingnya atau kolom judulnya itu? Supaya memberikan pembeda dengan kolom-kolom bawahnya itu. Dan supaya lebih kontras Bapak Ibu, kalau misalkan nih pemberian warnanya itu adalah yang warna yang terang, berarti untuk tulisannya itu harus yang hitam. Tapi sebaliknya, kalau pemberian warna itu agak gelap, jadi untuk tulisannya itu harus menggunakan yang warna putih. Kebetulan saya ini karena ini adalah gelap, jadi kita tulisannya menggunakan yang warna. Tinggal kita rapihkan terkait ini Bapak Ibu untuk prodi-prodi seperti ini. Nah, karena kan kalau seperti ini kurang enak ya. Kita rapikan, ini juga sama prodi kita mergekan, kita blok merge. Nah, ini juga kelas sama ini, tahun ajaran sama. Kemudian untuk mata kuliah juga sama. Nah, ini mata kuliah supaya lebih profesional lebih enak dipandang, kita pindahkan aja ke sebelah sini. Nah, pindahkannya tuh kita blok aja semuanya, Ctrl X ya, kemudian kita pindah di sini ya, Ctrl V. Sebentar, X, kemudian kita pindah ke sini, kita V. Oke, seperti ini. Dan kayaknya tidak akan cukup ya kalau di situ karena ada nama agak panjang. Sepertinya di sini aja. Ini sini. Dan ini juga sama, kita pakai merge. Merge-nya yang ini sama, kita blok dulu. Blok pakai merge ya, sebentar. Nah, supaya lebih rapi karena kita butuh agak di samping, simpan di samping aja. Oke.
Dan nanti untuk tulisan namanya akan di sini ya Bapak Ibu. Oke, kemudian Bapak Ibu biar lebih rapi ya, ringkasnya kan kita ini inginnya itu nanti ada titik 2 ya di sini ya. Kalau kita beri titik 2 di sini memang agak kurang rapi, nanti kita akan tulis dan sebagainya. Memang ada kebetulan ada cara otomatis Bapak Ibu. Pertama kita blok dulu semuanya yang akan kita berikan tanda. Ini ya, ini juga sama. Ini dulu aja, kita blok ini. Kemudian kita ke sini Bapak Ibu, ini tuh yang panah ini yang berformat. Pilih yang custom. Nah di custom ini kita tulis add, kemudian bintang, kemudian nanti ada titik wa dan tanda titik seperti ini, kutip titik 2. Jadi add ada bintang, kutip titik 2, kutip lagi, seperti ini Bapak Ibu. Dan biar lebih ini kita spasikan, tambah spasi. Kenapa harus tambah spasi? Supaya memberitahu bahwa nanti munculnya akan di ujung sini. Kalau tanpa spasi tidak akan di ujung. Dan mungkin di sini sudah kelihatan ya Bapak Ibu, di sini ada ya contoh terlihatnya seperti apa. Kemudian kita oke kan, dan muncul untuk tanda titik yang di ujung. Jadi kita ini udah rapi ya, langsung otomatis rapi. Kemudian yang di sini juga sama, kita blok, kemudian ke sini dan kita custom, karena biasanya kalau sudah ada langsung muncul ini yang bawah ya, karena tadi udah ada, kita klik ini aja dan kita oke, langsung muncul. Kemudian sesudah itu kita tinggal berikan nama saja untuk sesuai dengan prodi dan sebagainya. Nanti disesuaikan aja dengan teman-teman atau Bapak Ibu yang sedang ampuh ya. Ya, disesuaikan saja. Dan satu lagi Bapak Ibu, untuk merapikan ini ya, supaya lebih rapi ya, karena ini kurang rapi, kita sama blok juga sama. Ini bloknya sesuai dengan kolomnya ini. Kolomnya ini kita blok, kemudian kita merge. Dan biar lebih rapi kita besarkan, dan biasanya kalau judul itu lebih besar ya, biar lebih enak. Dan ini yang bawahnya itu kita perkecil supaya lebih rapi kelihatannya. Oke, sudah seperti itu. Nah, tinggal Bapak Ibu kita memberikan kolom ke bawahnya, itu kolom untuk nomor dan sebagainya. Nah, kebetulan Bapak Ibu untuk pemberian kolom ini ya, kita tinggal blok saja. Contoh saya sampai sini aja ya, sampai sini. Untuk ini ke sini ya Bapak Ibu, sini, kemudian pilih yang all border. Jadi ini berikan kolom ya Bapak Ibu. Kekurangannya ini adalah memang agak sulit untuk mencari data. Sebenarnya ada cara yang lain supaya lebih mudah mencari data, yaitu menggunakan conditioning. Sudah itu kita tinggal blok, kemudian ke home, kemudian di home ya, ke conditioning. Kemudian kita nanti ke new rule yang ada di sana ya, itu. Nanti pilih yang paling bawah, yang itu tuh, paling bawah, dan disitu dituliskan rumus yang sesuai yang saya tulis. Jadi mode, row, dan sebagainya. Nah, untuk yang titik koma itu nanti disesuaikan ya dengan laptop masing-masing, karena ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma saja. Nanti disesuaikan aja. Setelah itu kita ke format ya teman-teman. Kalau sudah rumusnya sesuai, kita tinggal ke format. Oke. Kita lihat format, kemudian nanti ke fill, dan di fill-nya itu kita pilih warnanya. Saran saya adalah warnanya adalah yang dua, yang di atas ini, yang biru ini, atau yang di atasnya itu. Supaya nanti kalau misalkan menggunakan warna hitam tuh masih kelihatan. Jadi ini masih kelihatan warna hitam masih kelihatan, dan juga masih kelihatan. Sesudah itu kita tinggal klik OK ya teman-teman. Oke lagi, nah udah langsung otomatis untuk memberikan nomoran, dan tinggal kita memberikan kolom atau border ya, tapi bordernya itu yang kita butuhkan tuh hanya untuk luarnya aja dihitamkan,
dan nanti untuk ke bawahnya itu, karena kalau untuk ke samping kan sudah ada ya, tinggal yang ke bawahnya ya, dan juga di luarnya. Kalau sudah, kita ke caranya ada ke sini, sama di blok juga semuanya, kemudian ke border, kemudian ke sini Bapak Ibu, more border. Nah, sudah more border, yang kita butuhkan itu yang ini, yang seperti ini aja, dan warnanya hitam aja, udah hitam seperti ini. Karena kenapa cuma yang segitu aja, karena kan untuk ke samping udah ada ini ya, jadi gak perlu lagi. Kita ke samping, kemudian ini satu lagi mungkin yang kayak gini, jadi yang di luarnya itu, bentar, ini untuk outline ya, jadi untuk yang di luarnya itu, yang di luar seperti ini itu akan hitam ya Bapak Ibu, hitam legam, tapi yang di dalamnya ini itu akan yang tipis. Nah, kita oke, dan kelihatan seperti ini, akan lebih rapi Bapak Ibu. Dan juga kita juga butuh untuk yang kolom yang atasnya judulnya, tapi kebetulan karena ini agak gelap ya, jadi kita untuk bordernya itu menggunakan yang warna putih. Sama ke sini juga ya, di blok semuanya, kemudian ke panah ini, kemudian ke more border. Nah, yang di sininya kita ganti warna putih, dan kita tinggal berikan inside aja, inside. Nah, kalau outside tidak perlu, yang inside ini kita klik dan kita oke kan, sudah ada dan muncul seperti ini. Dan memang ini seperti ini lebih enak dipandang. Dan sudah itu adalah kita tinggal memberikan rumus Bapak Ibu, rumus untuk memberikan penilaian. Ya, caranya itu adalah kita harus, sebentar, ada yang terlupa ya Bapak Ibu. Kita untuk sebentar, ada yang terlupa, ternyata di pertemuan ini di bawah itu harus ada kolom lagi. Kita untuk menambahnya itu ke sini Bapak Ibu, ke sini bisa. Oke, yang ini di atas. Oke. Ya, betul itu. Ini kita mergekan. Ini biar lebih rapi, lihat seperti ini. Nah, kenapa harus ada kolom di bawahnya? Ini sebagai tanda Bapak Ibu, tanda. Jadi ketika kita beri tanda ini bahwa kita sudah melakukan itu. Jadi jujur awalnya itu, kalau saya memang awalnya itu memang hanya kolom ini aja, tapi kadang-kala saya lupa untuk hari itu pertemuan keberapa lagi. Tapi dengan ada kolom seperti ini memberikan tanda bahwa kita ini sudah melaksanakan pertemuan keberapa. Contoh misalkan kita di pertemuan pertama kita beri tanda V ini, berarti kita sudah melaksanakan tanda pertama. Nanti juga untuk rumusnya itu akan dihitung sesuai pertemuan yang ada ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita akan memberikan dulu penomoran untuk ininya, biar otomatis Bapak Ibu sebenarnya kita tinggal boleh langsung klik 1 dan 2 di bawahnya, kita tinggal blok 1 dan 2 nya ke bawahkan lagi seperti ini. Tapi ini pilihnya itu adalah yang without formatting ya, without formatting. Kenapa pilih yang without formatting? Karena nanti kalau misalkan pakai official itu kan yang ini akan berubah. Jadi memang yang dipilih itu adalah yang without formatting supaya yang bawahnya tidak terubah. Karena kan kita pengen yang ininya hitam, yang garis bawahnya hitam ya. Kemudian kita tinggal ketengahkan, rapikan dengan kesini dan juga kesini Bapak Ibu. Tinggal nanti kita isi aja NIM-nya berapa, nama mahasiswa berapa. Ini mah tinggal di copy paste aja untuk nama dan sebagainya Bapak Ibu ya. Tahap selanjutnya adalah kita akan membuat perhitungan hari efektif. Jadi hari efektif ini akan memberitahu bahwa yang sudah terlaksana itu berapa pertemuan ya. Caranya itu adalah kita berikan rumus seperti ini bersama dengan count if range-nya ini Bapak Ibu, range-nya kita ini
Dan nanti Bapak Ibu untuk ininya kita blok, kita pakai F4. Jadi memang harus ada tanda seperti ini, karena nanti tujuannya adalah supaya ketika kita kopikan ke bawah, kolom ini tetap jadi acuan, tidak dirubah. Dan sesudah itu kita beri tanda titik koma. Kalau ini sesuaikan dengan komputer masing-masing ya, karena kebetulan kalau di saya itu titik koma, kalau di Bapak Ibu titik koma berarti menggunakan titik koma lagi, tapi kalau misalkan di sininya menggunakan koma berarti menggunakan koma. Nah, kriterianya adalah karena kita nanti akan memberikan tanda menggunakan V atau ya centang lah ringkasnya, tapi centangnya menggunakan V ya. Berarti nanti beri tanda titik kutip, tanda kutip ya, kutip, kemudian V lagi, kutip lagi, kemudian kurung. Kenapa diberikan tanda kutip? Karena tanda kutip itu untuk memberitahu bahwa yang dihitung itu adalah yang termasuk dengan huruf. Nah, kalau angka memang nggak perlu menggunakan kutipan, tapi karena di sini huruf, jadi harus ada tanda kutip ya, seperti ini. Kemudian kita enter, dan di sini juga lihat ya bahwa yang otomatis ini adalah yang baru muncul itu adalah satu. Dan kita drag aja yang kotak ke bawah, dan sama yang di sininya kita pilih yang without formatting, yang ini ya, kita rapikan aja, tambahkan. Bapak Ibu, karena ini akan muncul semua ya, harapan kita kan sebenarnya misalkan nih ada 1 2 3, ini mahasiswa 1 ya, 1. Nah, kemudian kita keluarkan aja lah. Misalkan nih ada 3 sampai 6 ya perumpamaannya. Harapan kita kan misalkan nih kalau di sampai 6 yang ini dikosongkan ya. Jadi yang ini kosong. Jadi kalau misalkan yang di sininya kosong, berarti yang di sini juga kosong. Kenapa harapannya seperti itu? Karena kalau tidak seperti itu akan membuat kita pusing. Jadi ya, nah caranya supaya seperti itu, kita tinggal tambahkan rumus di depan rumus ini. Yakni rumusnya itu adalah if, kemudian kurung buka, ininya ke sini, kita beri tanda sendnya itu boleh Bapak Ibu kliknya sendnya ini otomatis boleh ya. Sendnya itu yang di C. Kenapa sendnya yang di C? Karena untuk supaya nanti kalau misalkan berubah ke samping sini tidak akan ini ya, tidak akan berubah. Kemudian tanda titik koma, kemudian tanda kutip 2 kali, dan titik koma lagi, tanda kutip 2 kali, titik koma. Nah, ini rumus if ini Bapak Ibu sebenarnya memberitahu bahwa seperti ini. Jadi kalau misalkan di sel ini kosong, maka di sini juga akan kosong isinya tuh. Tapi kalau tidak, berarti akan menggunakan rumus yang ini. Jadi ringkasnya kalau misalkan nanti di sini yang sininya akan kosong. Kita enter Bapak Ibu. Bentar, ada rumus yang salah. Bapak. Maaf, saya salah rumus. Harusnya ini dikasih sama dengan kosong ya, Bapak Ibu. Maaf. Nah, jadi jika saya ini sama dengan kosong, maka akan kosong. Jika tidak, maka akan C4. Ini rumus yang benar seperti ini ya. Seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa copy paste atau sesuaikan aja di kolomnya. Enter. Dan juga kita kopikan ke bawahnya, kita drag ke bawah, dan yang di sininya kita without formatting. Oke, dan muncul. Jadi ringkasan ini kalau misalkan saya masukkan lagi di bawahnya, nanti akan ada tambahan lagi di bawahnya, akan lagi. Tapi kalau saya hapus ininya, kita akan sampai 1 nih.
yang akan muncul di sini sampai 1. Ini memudahkan kita untuk lebih ringkasnya tidak memusingkan kita. Kalau muncul semua kan pusing ya, tapi kalau muncul sesuai dengan jumlah mahasiswa juga lebih memudahkan kita. Oke. Dan ya untuk hari efektif ini ya intinya sesuai dengan ini. Kalau misalkan saya tambah lagi berarti akan langsung otomatis ya, otomatis. Nah, seperti itu. 5 berarti 5. Oke. Kemudian Bapak Ibu yang akan kita hitung adalah H. Nah, untuk H ini nanti akan kita beri tanda H di sini. Jadi H ini adalah untuk hadir ya. Hadir. Nah, untuk rumusnya adalah sebenarnya sama conif ya seperti tadi. Hanya mungkin untuk menjadi acuannya berbeda. Caranya adalah sama dengan conif. Kemudian untuk range ini adalah ini nih Bapak Ibu, ini sampai sini. Nah Bapak Ibu, supaya nanti kita bisa langsung otomatis memindahkan ke yang lain, supaya kita nggak langsung satu persatu ya, buat lagi yang untuk S, buat lagi untuk yang I, buat lagi untuk yang A gitu ya. Nah kita beri tanda tanda send di huruf D nya, di yang huruf ini, huruf D dan juga huruf S, kita beri tanda send depan S, D yang S, dan kemudian Bapak Ibu beri tanda titik koma. Nah untuk kriterianya ini kita klik yang ini nih, yang H ini, yang H. Nah tapi supaya kita ke yang lainnya tidak berubah, kita beri tanda send di depan angka. Di sini angka 8 ya. Kenapa kita beri tanda send di angka 8? Jadi ringkasnya nanti yang akan dilihat itu sesuai dengan yang angka 8 ini tidak akan berubah. Jadi ketika di bawahnya tidak akan berubah ya. Tapi kalau misalkan ke samping masih bisa berubah. Ya. Nah, kenapa yang ini yang kolom ini yang D-nya? Jadi ringkasnya kalau misalkan digeser ke samping ini tidak akan berubah nih. Jadi hanya yang akan menyaut dari range D sampai range E aja. Range S saja. Jadi kalau misalkan, karena biasanya kalau misalkan dikopikan itu, misalkan saya nih kopikan ke samping, itu akan yang ininya akan berubah juga ke samping kalau tidak menggunakan yang seperti ini. Jadi intinya boleh Bapak Ibu disesuaikan dengan rumus yang seperti ini. Dan kita klik waktu. Dan supaya seperti yang tadi ya, yang muncul tuh yang hanya ada namanya aja di depannya itu kita beri if ininya 10 dan sama kita beri tanda send juga ya Bapak Ibu di sini depan depan C-nya sama dengan kutip 2 kosong 2 seperti ini dan enter, dan beri tanda kurung dan enter. Oke, kita kopikan ke bawahnya, kemudian without formatting, jadi muncul ya seperti ini Bapak Ibu. Dan sebenarnya karena ini sudah, kita tinggal langsung ini yang garis kotak ini kita dragkan ke ini. Nah, kita rapikan aja. Nah, untuk mengeceknya kita coba cek ya. Misalkan kita H nih, kita H besar muncul, oke. Kita S muncul juga, oke. S di sini, oke. I, oke. I muncul di sini ada ya, kemudian A, misalkan A-nya di sini misalkan muncul juga. Oke, berarti sudah sesuai ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah otomatis terhitung ya Bapak Ibu terkait penilaian seperti apa. Baik Bapak Ibu, untuk sekarang adalah kita akan membuat nilai untuk perhitungan nilai absensi siswa ya. Nah, untuk menghitungnya itu Bapak Ibu sebenarnya adalah dengan cara menghitung jumlah kehadiran real siswa dibagi dengan hari efektif ya, dan nanti dikali dengan 100. Nah, kebetulan Bapak Ibu kalau di saya itu untuk kehadiran siswa itu memang saya masih menghitung yang sakit dan juga izin. Kenapa? Karena kalau sakit dan izin tuh kadang-kadang dilema kalau misalkan tidak dihadirkan, terlebih kan
minimal tuh 70% ya kehadiran mahasiswa itu. Jadi ya agak kasihan kalau misalkan yang sakitnya memang benar-benar sakit ya, dan juga yang izinnya memang benar-benar izin yang real ya. Jadi saya masih menganggap yang sakit dan izin tuh hadir ya, hadir Bapak Ibu. Nah, kalau yang alpha ya memang saya anggap tidak hadir. Itu. Nah, jadi ringkasnya adalah untuk menghitung yang memang kalau saya ya, hitungnya itu berarti ya jumlah ini HSI ini dibagi 5 dikali 100. Dan rumusnya adalah seperti ini Bapak Ibu, sama dengan kita beri kurung dulu. Sumnya itu berarti ini 3 ini kurung tutup dibagi 5. Kita beri. Kenapa harus ada kurung seperti ini dulu? Jadi yang dihitung itu adalah yang ini dulu nih. Yang jumlah kehadiran siswa yang real dibagi dengan hari efektif. Ya. Seperti itu, kemudian dikali 100. Dan enter. Nah, ini langsung lihat nilainya. Contoh misalkan saya hakkan semuanya ini sampai 5 langsung saat. Kalau misalkan ditambah alfa itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu yang ditilainya itu hanya yang hadirnya aja, berarti yang di sininya bukan sum, tapi yang di sininya itu adalah ini Bapak Ibu. Ini hadir aja yang kolom ini. Ya, kolom ini aja. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu kehadirannya yang ditilai hanya ini aja. Ini tergantung Bapak Ibu seperti apa ya. Nah, boleh yang ini, boleh yang sum tadi ya. Kemudian kita tambah lagi mungkin ya supaya sama seperti yang tadi ya. Jadi di belakangnya itu kita akan tambahkan rumus yang seperti tadi. If kurung buka ini sama dengan kuah, dan ini tikwa lagi kita beri kurung yang ini kita beri kurung ya. Nah, seperti ini. Ini perlu ada kurung ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi depannya seperti ini. Jadi ringkasnya. Nah, kalau yang ini tidak perlu ada diberi C ini ya, karena kan kita tidak lagi akan mengkopikan ya. Nah, kalau yang tadi kenapa kita butuh yang C nya dikasih dolar, karena kan kita akan copy ke sini ya, supaya nanti tidak berubah si rumusnya itu. Yang ini juga sama, yang atas yang ininya juga tidak perlu kita berikan tanda dolar, karena kan ya tidak perlu ini. Dan kita enterkan saja Bapak Ibu, kemudian kita kopikan ke bawah blok yang tadi, ininya kita pilih yang formatting. Tinggal kita rapikan aja ini, ditengahkan ya Bapak Ibu, biar tengah. Yang ini juga diketengahkan, biar tengah. Nah, ini kalau nama biasanya di samping seperti ini, tinggal diketengahkan aja. Dan ya kita tinggal memberikan absensi aja sesuai siswa ya, nanti otomatis akan terhitung Bapak Ibu untuk penilaian siswa. Oke. Dan seperti itu. Dan ini akan langsung otomatis terhitung ya Bapak Ibu, terkait nilai siswanya seperti apa. Inilah salah satu contoh aplikasi yang saya buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Cuma ini sudah rampung ya, terkait nilai juga UAS, UTS dan sebagainya udah ada, dan juga nanti di sini juga otomatis terkait penilaian juga sudah muncul presentasinya dan juga hurufnya. Dan bagi Bapak Ibu Akang Teteh yang butuh jasa aplikasi untuk buat Excel, teman-teman dapat menghubungi saya di QR yang ini, dan nanti juga saya akan cantumkan linknya di deskripsi, jadi teman-teman bisa menggunakan QR ini atau menggunakan yang ada di link deskripsi ya, untuk misalkan membutuhkan jasa pembuatan aplikasi atau jasa untuk membuat merapikan laporan tugas akhir, baik skripsi, tesis dan sebagainya. Begitu mungkin teman-teman terkait video kali ini. Kurang lebihnya saya maaf, dan jikalau merasa video ini membantu, boleh
dan kami mohon untuk teman-teman mensubscribe channel ini. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.